Tiba saatnya untuk menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena Engkau saja yang layak disembah Bapa. Engkau saja yang layak dipuji, ditinggikan.
yang Tuhan kasih. Dan pada hari terakhir di bulan Desember di tahun 2020, inilah kami umat-Mu ya Tuhan, milik kepunyaan-Mu, yang datang hari ini dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di gereja ini seperti di surga, sehingga umat-Mu diberkati dan tetap hidup dalam pemeliharaan-Mu, baik di akhir tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, mampukan hamba-Mu oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah kami tetap dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah roh dan hidup. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang sangat baik. Dan kalau hari ini kita masih ada, ingat baik-baik semua karena kemurahan Allah. Kita merayakan Natal 2 hari yang lalu. Hari ini kita ibadah yang terakhir di tahun 2020. Saya percaya Tuhan akan memelihara saudara dan saya dari waktu ke waktu sampai kedatangannya yang kedua kali. Hari ini kita akan sharingkan tentang di dalam pemeliharaan Allah. Itu adalah tema kita hari ini, dan ini adalah tema kita di sepanjang tahun depan, di mana kita percaya bahwa ada COVID-19 atau tidak, saudara dan saya tetap akan dipelihara Tuhan. Sudah terbukti Tuhan memelihara kita sampai hari ini, dan saya percaya hari ini akan terus berlangsung dari waktu ke waktu, sehingga saudara saya bisa berdiri dan meyakini, akulah milik kepunyaan Tuhan, akulah berharga di mata Tuhan, akulah adalah biji matanya Allah. Saya ajak saudara buka Alkitab saudara di dalam Keluaran yang ke-33 ayat 15 sampai ayat 17. Keluaran 33 ayat 15 sampai 17 kita belajar tentang di dalam pemeliharaan Allah. Ini adalah pernyataan iman, itu adalah fakta kehidupan kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan menggendong kita. Kita pelajari di Natal, Tuhan berjalan dengan kita, Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Ini adalah fakta yang dipahami oleh setiap orang yang percaya. Demikian firman Tuhan dengan judul Musa meminta pernyataan Tuhan di gurun. Perhatikan kata gurun. Gurun itu adalah tempat yang kering, tempat di mana tidak enak. Sekarang COVID sedang berlangsung dan tidak enak. Banyak saudara yang kurang sehat, banyak yang meninggal, banyak yang ekonomi kesusahan, banyak yang bermasalah rumah tangga, banyak yang alami goncangan-goncangan yang bertubi-tubi. Bahkan di Eropa sudah ada gelombang pandemi yang kedua. Artinya apa saudara? Kita sama dengan Musa membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan pemeliharaan Allah. Harus ingat saudara, firman Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini,
dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Saudara, kisah ini adalah kisah yang menarik. Kenapa itu adalah kisah di mana bangsa Israel telah dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di mana mereka adalah orang tawanan, di mana mereka adalah orang sengsara, di mana mereka disiksa oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan dengan tangannya yang kuat telah membebaskan mereka melalui Musa. Mereka sudah melihat penyertaan Tuhan yang begitu hebat di padang gurun. Mereka melihat laut terbelah menjadi dua. Mereka melihat mana bisa turun dari langit supaya mereka makan setiap hari. Mereka melihat air yang keluar dari batu. Dengan kata lain, mereka melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Mereka melihat langsung. Mereka mengalami secara pribadi. Dan itu berlaku buat kita hari ini. Banyak penyertaan Tuhan yang sudah kita lihat sepanjang tahun 2020. Kita sudah lihat Tuhan memelihara kita melalui kesehatan yang baik. Kita sudah melihat Tuhan masih mengizinkan kita makan berlimpah. Tuhan masih mengizinkan ada yang bekerja. Tuhan masih mengizinkan kita bisa beribadah walaupun ada COVID. Tuhan mengizinkan keluarga kita tetap utuh. Tuhan mengizinkan terlalu banyak hal. Ada yang sakit, Tuhan izinkan sembuh. Ada yang masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Tetapi ingat baik-baik, seringkali mujizat tidak cukup, saudara. Kenapa? Ketika kita alami hal yang enak, kita punya kecenderungan hati untuk menjauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa Dia memelihara kita mulai gagal-gagal. Dan orang Israel telah membuat sebuah yang menyakiti, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Mereka membuat lembu emas. Mereka berkata, inilah Allah kami, marilah kita sembah Dia. Mereka lupa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah menikmati kebebasan, tetapi mereka meninggalkan Allah. Mereka membuat Allah mereka sendiri. Sebuah patung tuangan emas yang mereka katakan, inilah Allah kami, marilah kita menyembah Dia. Tanpa sadar, saudara, hari ini kadang-kadang kita sendiri membuat lembu yang emas. Tanpa sadar kita punya lembu-lembu sendiri-sendiri masing-masing. Anak kita jadi lembu itu kadang-kadang lebih dari Tuhan. Pekerjaan kita kadang-kadang bisa mengambil posisi lembu tadi. Ketika sudah ada gaji yang baik, ketika sudah menikmati hal yang baik, kita melupakan pribadi yang memberikan yang baik itu. Sehingga Tuhan murka. Kalau sudah baca di ayat 2, Dia katakan ke Musa, Musa, saya akan kirim malaikat untuk menuntun kamu ke tanah yang saya janjikan. Tetapi aku sendiri tidak akan berjalan lagi dengan engkau. Inilah latar belakang daripada apa yang kita baca. Tapi lihat ayat 15, apa kata Musa? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mau sedetik pun tidak ada bersama dengan pribadi yang memelihara dia. Musa tidak lupa dari mana dia datang. Musa tidak lupa siapa Tuhan yang dia sembah. Musa tidak lupa siapa yang bawa keluar dari Mesir. Musa tidak lupa siapa yang memanggil dia dan mengutus dia. Dia berkata kepada Tuhan, kalau kamu sendiri tidak berjalan dengan kami, jangan suruh kami pergi kemanapun. Ini yang saya bilang ke saudara, sifat ini harus dimiliki orang percaya. Orang percaya selalu harus tahu tanpa Tuhan dia tidak akan bertahan. Sehingga dia akan bergantung kepada Tuhan. Itu yang disebut yang pertama yang saya bilang, saudara, yang mau dipelihara oleh Tuhan.
sadarilah saudara butuh Tuhan. Tanpa kesadaran kita butuh Dia, kita nggak mungkin bergantung kepadanya. Jangan sekedar ketika ada COVID baru semua orang lari, Tuhan, Tuhan tolong. Jangan sekedar ketika ekonomi saudara bermasalah baru saudara datang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Tetapi harus setiap waktu. Justru dalam kondisi yang baik, saudara lebih lagi membutuhkan Tuhan. Kenapa saya bilang dalam kondisi yang baik? Karena dalam kondisi yang baik, otak kita kadang-kadang gak lempeng. Kenapa? Ketika hati kita udah sukacita, seringkali Tuhan itu menjadi yang sekian, bukan lagi yang utama. Kita harus jujur, gak boleh tipu-tipu. Ini fakta. Kalau orang punya masalah, dia bisa puasa, bisa berdoa, bisa nangis, bisa teriak. Tetapi ketika masalah selesai belum tentu. Karena manusia ketika butuh, barulah dia cari yang dibutuhkan. Kita nggak boleh begini. Biarlah 2020 berakhir dengan pola yang salah. Maka di korban Natal kemarin saya tutup dengan katakan apa, saudara dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Harus bergantung kepada Tuhan. Kalau bukan Dia, saudara, hari ini siapa bisa bertahan? Jangankan kita orang biasa, konglomerat aja aduh, mereka itu goncang. Bangsa-bangsa digoncangkan. Tetapi saya percaya, kita orang percaya menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Makasih banyak saudara nggak pernah untuk orang. Saya hari ini ada undangan korban. Hari ini juga saya ada korban dari tahun 2019, 2 kali korban pagi ini. Tetapi karena yang harus menyampaikan firman kurang sehat, saya mau nggak mau harus mengutamakan tanggung jawab saya sebagai gembala. Kenapa? Tuhan, saya butuh Engkau. Resiko nggak kita bisa kena COVID di tempat ini? Sangat berisiko. Tetapi pertanyaan saya, resiko nggak di rumah juga kena COVID? Bukannya bisa, sudah ada buktinya. Dari rumah aja sendiri bisa kena kok. Tetapi kesadaran bahwa kita bergantung kepada Tuhan sangat penting. Sehingga Musa, Tuhan bilang malaikat mau saya utus. Musa bilang, no way, saya nggak mau malaikat kok. Musa nggak mau asisten. Musa langsung mau berhubungan dengan bos. Kalau banyak orang bilang, Pak Pendeta titip doa Pak. Ya, saya doakan. Minggu depan Pak Pendeta titip doa, saya bilang doa sendiri. Nggak perlu titip ke saya aja butuh Tuhan, maka saya doa. Kalau saudara nggak sadar butuh Tuhan, nggak usah doa. Kembali lagi kepada sebuah kesadaran. Saya mau tanya ke saudara, siapa yang kuat di sini? Nggak ada. Musa aja yang adalah pribadi Alkitab catat, baca ayat 2, 3, 4, 5 dan lain. Alkitab bilang Musa bicara dengan Tuhan muka dengan muka, seperti Tuhan berbicara dengan temannya. Sudah pernah ngomong sama Tuhan kayak teman? Belum. Sudah pernah belah laut? Jadi 2? Belum. Pernah buat itu? Mana turun dari langit dengan tongkat angkat begini? Belum. Musa aja yang sudah buat yang sehebat itu tetap sadar bahwa kalau tidak ada Tuhan saya tidak akan sanggup. Sehingga ya 15 dia berkata, Tuhan, kalau kamu tidak jalan dengan saya, jangan suruh saya kemana-mana. Ini yang saya mau tarik perhatian saudara pagi hari ini. Sifat inilah yang kita butuhkan. Jangan so jago-jagoan. Saudara butuh Tuhan lebih dari gaji.
Saudara butuh Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Tuhanlah pemelihara jiwamu. Belum perutnya, saya bicara jiwa dulu. Dia memelihara saudara sehingga orang stres saudara masih sukacita. Dia memelihara tubuh saudara, orang sakit saudara masih berdiri. Dia memelihara ekonomi saudara, orang dipecat engkau masih bekerja. Dia memelihara rumah tanggamu. Dia memelihara segala sesuatu yang kamu miliki. Sehingga saudara yang tidak sadar, buat saya adalah kurang ajar. Apa yang kita miliki yang tidak kita terima dari Tuhan. Kita lahir tidak pakai baju. Baju aja adalah pemberian Allah. Hari ini kita sudah besar dari tadi bayi. Siapa yang membawa kita membesar dan jadi dewasa? Tuhan yang memelihara kita. Yang membawa saudara kuliah. Kalau Tuhan gak kasih uang ke orang tuamu, engkau tidak kuliah. Dan engkau tidak ada apa-apanya hari ini. Tuhan yang membuat segala sesuatu. Maka sebagai umat percaya, jangan sekedar pakai status percaya, tetapi berlakulah sebagai orang percaya. Bertindaklah sebagai orang percaya. Berbicaralah sebagai orang percaya. Berpikirlah sebagai orang percaya. Karena orang percaya tahu dan tahu dia tidak mampu tanpa Tuhan. Orang percaya tahu dia butuh Tuhan. Orang percaya tahu dia ada hanya karena Tuhan. Maka saudara yang mau masuki tahun yang baru dengan anugerah Tuhan, bereskan pola pikir dulu. Ubahkan mindsetnya dulu. Dan kembalilah kepada Tuhan yang memelihara kita. Kembalilah kepada Tuhan yang memelihara saudara sampai hari ini. Kembalilah bergantung kepada Dia yang memegang saudara sampai detik ini. Boleh sibuk apapun, tetapi ingat baik-baik. Saya sampaikan Natal kemarin, ketika Immanuel itu tidak ada dengan kita, habislah kita. Ketika Tuhan itu tidak lagi bersama saudara, dan saya pastikan dia nggak mungkin meninggalkan saudara, tetapi saudara bisa meninggalkan dia. Dia nggak mungkin menjauh dari saudara, tetapi saudara bisa menjauh dari Tuhan. Dia nggak mungkin menterlantarkan saudara, tetapi saudara bisa sendiri meninggalkan pemeliharaan Allah. Kenapa demikian? Karena saudara tidak punya kesadaran bahwa saudara dan saya membutuhkan Dia. Ini poin pertama. Ini dari bagian kita, dari pihak kita. Saudara, saya akan minta lebih. Kenapa? Saya juga lagi proses. Saya hanya mau lihat saudara bergantung ke Tuhan, karena saya tahu ketika saudara bergantung, saudara pasti aman. Siapa yang tidak punya pergumulan selama 2020? Boleh angkat tangan. Semua pasti mengalami pergumulan tersendiri. Ada yang mau menikah, ada yang masih jomblo, ada yang sudah punya pasangan tetapi bermasalah, ada yang semuanya punya tetapi tidak ada damai sejahtera, ada yang semuanya punya tapi ketakutan setengah mati kena COVID, ada yang ketakutan bangkrut. Orang punya masalah masing-masing. Tetapi sekarang kalau kita ada, bukankah Tuhan itu setia memelihara kita? Bahkan kadang kita pikir masalah itu udah mau membawa kita masuk ke tanah. Saking beratnya masalah, kita nggak yakin bisa lewati.
Ternyata hari ini masih ada kok saudara hidup. Ternyata hari ini masih saudara kok bisa pakai baju bagus. Ternyata hari ini saudara masih bisa makan. Ternyata hari ini saudara masih bisa juga tidur. Ada tempat di mana taruh kepala. Itu membuktikan Tuhan memelihara kita. Kalau kita tidak bisa dengan kesadaran penuh mendatangi Tuhan sebagai pemelihara untuk bilang Tuhan seperti Musa, tolong pelihara saya terus, tolong saya butuh Engkau, tolong saya mau bergantung kepadamu. Yang kita harapkan apa? Untung kita punya Tuhan yang panjang sabar. Kita punya Tuhan yang selalu menantikan. Kalau Tuhan seperti kita, dia bilang, "Enggak, saya nggak mau tolong lo. Kamu cuma cari untung doang." Tetapi ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Dia selalu menantikan kita. Jadi ini belum poin saya, itu cuma untuk membawa saudara merefleksikan diri. Apakah saudara sadar butuh Tuhan? Amin. Apakah saudara bersyukur telah dipelihara Tuhan? Amin. Apakah saudara tahu saudara nggak bisa tanpa Tuhan? Amin. Saya mengharapkan bukan amin dari mulut, tetapi amin akan dilihat dari tindakan. Kenapa orang percaya bukan sekedar bicara, tetapi bertindak sesuai iman yang dia ucapkan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Buktikan iman saudara melalui tindakan yang merefleksikan iman itu. Sehingga saya meyakini saudara dan saya aman. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kan begitu. Walau 10.000 rebah di sisi kanan, Kau tetap Allah. Artinya apa? Mata saudara tertuju ke Tuhan itu. Jangan sekedar nyanyi sebuah lagu. Jangan sekedar menghafal lagu-lagu banyak. Tetapi ayati setiap kata sebuah lagu. Dan saudara selalu melihat Yesus di balik semua lagu yang saudara nyanyikan. Kenapa? Dialah pemelihara jiwa saudara. Dialah adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Ketika saudara melihat Yesus di dalam masalah saudara, saudara bukan orang beriman. Yesus harus jadi center, Yesus harus jadi kunci, Yesus harus jadi patokan, Yesus harus jadi batu karang. Tidak ada yang lain. Kenapa? Selama dia ada dengan saudara, langit runtuh juga, saudara akan lewat itu dengan baik. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Yang pertama, karena pemeliharaan Allah adalah karena kasih karunia-Nya buat kita. Ini poin pertama. Saudara ada di dalam pemeliharaan Allah karena kasih karunia Tuhan berlaku atas saudara. Saya mengulangi, saudara ada dalam pemeliharaan Allah karena kasih karunia Allah berlaku buat saudara dan saya. Ini ayatnya. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Jadi Musa berkata, kalau Tuhan kamu gak jalan dengan kami, dari mana orang akan tahu bahwa kami ini khusus, bahwa kami ini istimewa, bahwa kami ini punya kasih karunia Allah?
Ternyata kasih karunia Allah adalah Immanuel itu. Maka saudara baca baik-baik. Dikatakan, bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ternyata Immanuel dari dulu sudah ada. Musa bilang, Tuhan kamu jalan dengan gua. Musa bilang, Tuhan itu kasih karuniamu ada di samping. Kalau kamu nggak ada di samping, saya nggak mau jalan loh. Dia sadar akan kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena hebat. Karena kasih karunia Tuhan berlaku buat kita. Kenapa berlaku? Karena ada Immanuel dengan saudara. Ingat baik-baik, saya sering bilang ke saudara bahwa Tuhan melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu. Yesus adalah kasih karunia itu. Dan karena Yesus, Tuhan itu akan selalu memandang saudara layak di hadapan Tuhan. Bukan karena yang hebat saudara buat, tetapi karena ada Yesus dalam hidupmu, engkau menjadi berharga, engkau menjadi bernilai bagi Tuhan. Kenapa? Ganteng? Bukan. Cantik? Bukan. Nyanyinya bagus? Bukan. Korbannya? Enggak. Tuhan gak butuh. Tuhan hanya mau memastikan, saya lihat Cipita ada Yesus di dalamnya. Wow. Kalau ada Yesus, sini. Jaga. Dia lihat ada roh Yesus di dalamnya. Itulah kasih karunia. Maka orang percaya nggak jalan sendiri. Saya pernah katakan, saudara lihat ini ada ayat. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ternyata saudara itu spesial buat Tuhan. Ternyata saudara itu sangat bernilai bagi Tuhan. Ternyata saudara ini harganya mahal di hadapan Allah. Sehingga karena ada Immanuel yang jalan dengan saudara, saudara beda dengan orang lain. Karena saudara beda dengan orang lain, perlakuan Allah juga beda dengan saudara daripada orang lain. Kasih karunia Tuhan adalah segalanya buat kita. Dan kasih karunia Tuhan ada di dalam Kristus Yesus, Immanuel itu sendiri. Maka ketika saudara saya hari ini ada di gereja, datanglah karena Yesus, nyanyilah karena Yesus, sembahlah karena Yesus, dengarlah khotbah karena Yesus, melayanilah karena Yesus, semua karena Dia. Karena hanya di dalam Yesus ada kasih karunia. Di luar Yesus tidak ada kasih karunia apa-apa. Maka saya bilang ke saudara, saya meyakini 2021 akan saudara dan saya lewati dalam pemeliharaan Allah. Karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus tetap berlaku atas kita. Bukan karena kita gereja yang lebih dari gereja lain, bukan. Bahkan kita gereja yang lebih kecil dari yang lain. Tetapi satu hal yang meyakini saya dari awal kita melayani di gereja ini sampai hari ini adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah cukup. Dan selagi saudara ada di dalam kasih karunia ini, saudara ada di dalam pemeliharaan Allah. Cipita punya Gabriel ada di dalam kasih karunia Allah. Dia aman sampai ke depan. Bukan karena kerjaannya, karena Tuhan memberi kasih karunia. Ya, Omano Kadesa akan makan kenyang, bukan sekedar karena ada kebun, karena ada kasih karunia Allah dalam kebun itu.
semua tentang kasih karunia. Coba kita lihat ayat 17 dan terakhir ini. Dan Tuhan menjawab ke Musa. Baca pelan-pelan dengan saya, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Jadi tadi saya bilang apa? Tuhan meneguhkan perkataan Musa. Tuhan berkata, yang kamu bilang itu saya akan lakukan lagi. Tadi saya mau kirim malaikat, nggak jadi. Saya akan tetap jalan dengan engkau. Alasan Tuhan tetap, kenapa? Ada dua hal. Tuhan meneguhkan perkataan Musa, memang engkau dapat kasih karunia di hadapanku. Saudara dapat kasih karunia karena Yesus. Apakah sadar saudara? Saudara ini ada di dalam kasih karunia yang paling termewah di dunia ini. Dan kasih karunia-Nya adalah apa? Allah ada dengan engkau. Dia mengutus malaikat buat saudara. Dia menaruh rohnya buat saudara di dalam dirimu. Dia nggak kirim roh yang lain, dia kirim rohnya sendiri buat saudara. Dia nggak kirim utusan, dia kirim dirinya sendiri buat saudara. Dan dia menegaskan, bukan sekedar kamu punya kasih karunia, tetapi dia tambah, aku mengenal engkau. Saudara harus baca Alkitab. Saya ini bergerak, maka saudara lihat saya tia-tia. Saudara tahu mengenal seseorang? Bukan saya yang kenalan ini, itu kenalan. Tuhan yang berkata, aku mengenal engkau. Febi, aku mengenalmu. Fani, aku mengenal engkau. Tahu mengenal? Ya ada. Bukan sekedar pengetahuan, aku menghafal semua tentangmu. Aku mengenal engkau luar dan dalam. Aku mengenal engkau sebagai kekasih. Aku mengenal engkau sebagai yang kusayangi. Aku mengenal engkau sebagai yang terbaik buat saya. Sekarang ini kan mau nikah dengan Fani. Saling bilang yang terbaik, nggak mungkin kepada yang terbaik kita beri yang buruk. Maka pestanya pun persiapannya macam ini. Itulah yang terbaik. Dan karena saudara adalah yang terbaik, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat saudara. Maka kepada Musa, ketika Musa bicara, bayangkan, Tuhan adalah Maha Kuasa. Saudara baca Alkitab baru bayangkan yang saudara baca, bayangkan sedikit. Sekarang coba bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Yesus yang datang dengan kasih. Itu Tuhan yang di perjanjian lama ini. Tuhan yang paling mulia itu, yang datang sampai semua orang tersungkur. Tuhan yang datang dan semua orang gemetar. Tuhan yang adil dan gunung mulai goncang. Dia udah beri keputusan, Musa, saya utus malaikat buat kamu. Sekarang pertanyaan saya, Musa bisa protek nggak seharusnya? Tuhan nggak perlu laporan Musa atau gimana? Tinggal Tuhan bilang itu, malaikat kamu ke sana. Atau Tuhan bilang malaikat juga nggak ikut kalian, malaikat balik. Tetapi Tuhan nggak bisa sembarangan dengan Musa. Bukan karena dia nggak Maha Kuasa, bukan karena dia nggak punya hak, tetapi saudara mengerti Tuhan punya pola. Tuhan punya pola itu kekasih dengan kekasih. Maka Tuhan itu punya pola itu ajak kita kompromi dengan dia. Maka Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan konsultasi seolah-olah dengan Abraham. Sampai Tuhan berkata, aku tidak mungkin hancurkan Sodom dan Gomora tanpa memberitahu lebih dulu ke Abraham. Bayangkan, Tuhan punya kewajiban bicara ke Abraham.
Enggak. Tuhan punya kewajiban konsultasi ke Musa, malaikat yang akan sama kamu, tidak. Tetapi prinsipnya adalah Tuhan itu adalah kekasih mereka. Sehingga Tuhan tidak mau seolah-olah dia itu otoriter, bukan. Dia tahu ini adalah mempelai, ini adalah orang yang saya harus sentuh dengan kasih. Ini orang yang saya harus jamah dengan kelembutan. Maka dia bilang ke Musa, yang kamu baru katakan ini juga akan kulakukan. Karena dua alasan. Engkau mendapati kasih karunia memang. Dan yang kedua, aku mengenal engkau. Kalau bisa ini kita buat film, saya yakin Tuhan ngomongnya pelan banget sampai matanya mungkin kayak orang jatuh cinta sama Musa udah. Aku mengenal engkau. Aku mengenal engkau. Dua hal ini harus membuat saudara tetap yakin akan pemeliharaan Allah itu. Dalam Yesus Kristus saudara dapat kasih karunia dan Yesus berjalan dengan saudara melalui rohnya. Kenapa? Karena Allah mengenal saudara melalui Yesus itu. Saudara yang telah jauh, saudara menjadi dekat karena Yesus. Saudara yang tidak layak menjadi layak karena Yesus. Saudara yang tadinya Tuhan sudah tidak bisa mendekat karena dosa, saudara mendekat kembali karena Yesus yang lebih dulu mendekati saudara. Betapa hebatnya saudara punya nasib. Betapa hebatnya kita orang percaya punya kehidupan. Tuhan mengenal kita. Ini kata ini saya nggak tahu. Saudara paham nggak? Tuhan mengenal saudara. Bukan mengetahui saudara ada, bukan. Seperti laporan RT RW. Oh, Ibu Popi ada di C2 nomor 1. Cipita ada di P atau di Pluit. Andi ada di jembatan 3 yang lain. Itu pengetahuan. Terdaftar di sana. Mas butuh dicari-cari. Nama Pak Erik ada nggak di sini dicek? Ini pengetahuan. Sekedar data. Tuhan nggak perlu data. Karena saudara ada di sini, bukan di data apapun. Saudara ada di hatinya Tuhan. Saudara adalah kekasihnya Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Saudara adalah berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan akan memelihara saudara bukan sehari, tetapi terus menerus dalam kemurahannya. Itulah kasih karunia. Dua hal ini saudara perlu. Kasih karunia Allah cukup. Dan saudara menyatakan, menyadari, akulah milik Tuhan. Jangan ragu. Saudara bilang ke saudara, saya ini hidup kok. Kalian lihat saya sih. Saudara tahu hidup saya. Kan ketemu di gereja kan. Cuma dengan kesaksian. Ya anak saya kan. Udah besar kan. Berapa tahun ini? Mau 9 tahun saya hidup. Pak Eri pulang kemarin saya minta bawa kue dari mana dulu. Minta enggak? Enggak. Tuhan yang taruh di hatinya. Beli dulu buat pastor ini. Nggak bisa pulang dia. Isi sehari itu pulang, nggak bisa pulang. Ada kue dari Manado atau sambal. Cara Tuhan begitu. Kenapa? Kekasih Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan dengan cara apapun. Orang lain lagi kirim. Pastor ada berkat buat anak pastor Natal. Ini hidup saya setiap tahun, setiap hari. Mujizat demi mujizat tanya isi saya. Mujizat demi mujizat ada aja. Kenapa? Ini tidak pernah membuat saya hilang fokus. Puji Tuhan saya bilang, tetapi fokus Tuhan, 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 Tuhan. Engkau yang memelihara hidupku. Kasih karuniamu ada bagiku. Aku dikenal oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh Yesus.
Agak berbahasa Yesus, Yesus, Yesus doang, nggak ada yang lain. Yang mati buat saya siapa? Yesus. Yang menebus saya siapa? Yesus. Yang kasih makan saya siapa? Yesus. Yang kasih nafas siapa? Yesus. Kenapa kamu mau saya sembah yang lain? Yesus saja cukup buat saya. Toh dia terbukti kok. Ini yang saya bilang ke saudara, hidup ini simple. Kalau saudara percaya firman itu adalah kebenaran, kebenaran ini sanggup menghidupi saudara. Kebenaran itu cukup untuk menghidupi saudara. Tetapi masalahnya adalah saudara menangkap kebenaran atau tidak. Menangkap kebenaran atau tidak. Menangkap kebenaran atau tidak. Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Pertanyaan saya, saudara menangkap kebenaran atau tidak? Kebenarannya adalah kasih karunia Tuhan ada atas saudara karena Yesus. Yang kedua kebenarannya adalah Tuhan mengenal saudara karena Yesus. Dan tadi dikatakan di ayat 16, dia berjalan dengan saudara. Takut apa? Takut apa? Kemarin saya berkati pernikahan, mendadak pendeta harus berkati arah COVID. Pastor tolong bantu, keluarga udah datang dari Nias. Semua udah kumpul, pemberkatan jam 2, nggak ada pendetanya. Kalau itu di dalam kondisi seperti sekarang lah, saudara ada jalan, tempatnya sempit, nggak ada AC, saya pakai jalan lagi keringat kemana-mana. Tapi saya setia, saya bilang Tuhan, saya mau jadi berkat buat dua keluarga ini. Kenapa? Kasih karunia cukup. Yang penting Tuhan saya mau jadi berkat. Yang penting Tuhan saya mau berguna. Yang penting saya mau memberi yang terbaik. Keluarga ini tuh, Pak Pendeta, makasih. Gak perlu makasih. Dikasih lagi yang buruk kecil, saya ambil. Kasih lagi kegemarannya. Itu untuk Pak Pendeta, enggak untuk Bapak. Akhirnya saya dikasih babi. Pak Pendeta, babi aja. Kasih babi besar begini. Yaudah deh, ambil jalan. Rumah ada babi, Anissa juga itu puas sudah. Ini hal yang lucu, tetapi Tuhan kadang mengingatkan hal saya kecil begini. Sampai gembala ini tanya begini, gembala yang seharusnya berkati itu gembala senior. Gembala yang adil itu yang ada belum ditabiskan, sehingga nggak bisa berkati, nggak bisa buat surat. Sedangkan keluarga udah datang dari Nias. Ya udah, jadi saya kasih berkat itu ke gembala yang di situ, yang belum ditabiskan. So dia tanya begini tadi malam. Ternyata dia ikut saya itu suatu saya ketemu di acara Natal di Tangerang. Dan dia lihat saya punya Facebook. Dia lihat saya punya renungan. Maka Natal gerejanya dia undang saya. Pak Pendeta bisa nggak bisa, tapi gereja kecil begini nggak apa-apa. Dia merasa kita gereja besar, saya nggak mungkin korban di gereja mereka. Saya bilang, kamu belum lihat gereja kami. Gereja kita juga sederhana, jemaat kita sederhana. Saya bilang nanti saya berganti kamu, cuma ukurannya kecil, saya mau kasih baju pendeta-pendeta itu 2 biji. Dia bilang begini, Pak, saya mau tanya,
Dia kan baru punya anak. Saya lihat bapak ini orangnya selalu senyum. Apakah dalam pengembangan bapak nggak ada masalah ya? Saya senyum. Saya lihat bapak kayaknya aman-aman aja. Saya bilang kan bapak lihatnya di Facebook. Semua gereja punya masalah, saya bilang. Apa bisa beri masukan buat kami sebagai orang yang masih belajar? Saya bilang saya juga masih belajar. Kalau mau saran sebagai orang yang sudah lebih dulu, saya bisa itu saran aja. Bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah jangan pernah pandang Tuhan dalam segala kondisi. Ini pola yang saya terapkan. Kalau itu Bapak lakukan, saya yakin Tuhan yang akan berperkara pada Bapak. Yang penting dengan ketulusan, dengan kesadaran bahwa selagi ada Tuhan saya bisa. Selagi tidak ada Tuhan saya hancur. Itu nasihat saya buat Bapak. Dan kemarin paling lucu karena pas Natal kan saya bawa mobil kan. Kemarin saya naik motor pakai jas lagi angin, lagi keringat lagi saya bawa motor. Orang lihat saya kemana? Sukacita aja saya itu pergi lagi. Kenapa? Saya senang menjadi berkat. Saya nggak tahu kenapa, tapi pas saya kembali gereja-gereja yang kelihatan kesulitan dan susah, anak muda gereja sebagai kesaksian untuk penutup. Gereja yang dulu kalian sumbangkan keyboard dengan dana, karena apa? Karena punya belas kasihan. Hari ini gerejanya ada di ruko sendiri. Jemaahnya udah 3 kali lipat dari yang kemarin. Gembalanya bersuka cita. Jemaahnya sekarang lebih banyak dari kita. Dan dia udah ada tempat ruko. Ibadahnya udah 2 kali setiap minggu. Apakah kita ini tidak? Tetapi kita pernah menjadi berkat dan membawa mereka anak. Kenapa? Kita tahu gereja itu milik Tuhan. Pemeliharaan Tuhan cukup buat gereja. Saya tutup di sini. Hanya mengingatkan ke saudara ada 2 hal. Kasih karunia Tuhan cukup buat saudara, ingat itu. Dan kasih karunia Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya Andi, Monica pandanglah Yesus di sana, Mani. Yesus terus, gak usah yang lain. Kalau ada yang masih kurang, Yesus. Siapa lagi? Siapa Monica lagi? Karena tahun depan banyak yang nikah ini. Kita doakan. Kita doakan. Itu saja firman Tuhan. Tahun 2021 saudara, saya meyakini pemeliharaan Allah sempurna. Lebih dari sebelumnya. Kenapa? Tuhan terus naik dan bukan turun. Peganglah janji Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Allah. Sadarilah kasih karunia Tuhan ada. Dan ingat bahwa saudara adalah kekasihnya Tuhan. Dia mengenal engkau. Dia mengenal engkau. Saya nggak tahu cerita hari ini yang muncul di hati saya untuk kamu. Tuhan mengenal engkau. Tuhan mengenal Gabriel. Tuhan mengenal segala sesuatu. Dia ada dengan engkau. Dia Immanuel akan menopang engkau sampai anakmu kamu lihat besar dan hebat. Gak usah gentar, gak usah takut. Dia ada di sana. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya minta emosi ke depan. Kita akan satu pujian baik. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Terima kasih Yesus.
berjalan, ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih baru. Bimbinglah kami setiap waktu, Bimbinglah aku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, Kami tidak mau berjalan, ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan, bimbinglah aku. Dengan kasih karunia, Bimbinglah kami Yesus, bimbinglah aku setiap waktu. berjalan dalam roh-Mu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Benar Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan kami bersyukur pada akhir tahun ini. Sebab pemeliharaan-Mu telah terbukti atas kami dan gereja-Mu. Bapa, kami mau lebih dari sebelumnya, bergantung hidup kami kepadamu, mengandalkan Engkau dan Engkau saja Yesus. Sebab Engkau terbukti satu-satunya pemelihara hidup kami. Dan Bapa, berkatilah jemaat-Mu, GB Paracletos, dan jemaat-jemaat-Mu di gereja lain. Biarlah di tahun 2021 ada kebangkitan. Gereja-Mu bersinar, dan gereja-Mu menjadi berkat. Demi nama Yesus, kami disayangi Tuhan. Kami berharga di mata Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Luar biasa sekali firman hari ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kalau kami boleh diteguhkan melalui firman-Mu, untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau, sehingga kami percaya dan kami boleh semakin hari semakin merasakan pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam setiap kegiatannya, apapun yang beliau lakukan di dalam pelayanan, keluarga, bahkan di dalam kesehatan yang Kau buat berhasil, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk kesempatan yang sebelah kanan, boleh dari sebelah kanan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
tidak ada. Doa malam juga ditiadakan untuk ibadah tanggal 1 Minggu. Oh, hari Minggu. Berarti kita akan berkumpul kembali hari Minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita memasuki tahun yang baru dengan pola pikir yang baru. Amin. Luar biasa. Ada Oke, kita akan tutup ibadah kita. Saya ingin semuanya untuk bangkit berdiri. penghujung ibadah kami, Bapa, kami naikkan pujian kepadamu, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk ibadah kami yang telah berjalan dari awal sampai detik ini. Engkau ada di tengah kami, Engkau memelihara kami, karena kasih karuniamu ada atas kami, dan Engkau mengenal kami. Berkatilah jemaatmu yang tidak dapat hadir bersama pada hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang alami beban yang berat, Tuhan memberi penghiburan. Dan Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka yang ada di dalam kebutuhan tertentu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di akhir tahun Tuhan, ialah suasana kondusif. Tolong dalam kondisi pandemi COVID-19, sebab di luar Tuhan tidak ada yang mampu, ya Bapa. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu terima berkat daripadamu, karena kami meyakini masuk di tahun yang baru, Tuhan tetap bersama dengan kami. Marilah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat
dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih Kristus yang tidak berkesudahan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menjadi satu dengan saudara dan saya. Mulai hari ini memasuki tahun yang baru, bahkan sampai selama-lamanya, sehingga saudara senantiasa ada dan tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara diberkati Tuhan bersama, katakan amin.